ke Jepang ke Indonesia. Saya Raditya Nugroho, absen 30. Saya Muhammad Zikra Maulana Mahri, absen 24. Saya Dekat Mawar, absen 11. Saya Muhammad Kopi Akbar, absen 20. Saya Aisyah Natasha, absen 6. Saya Rifana Eliza, absen 5. Dan saya Firza Nadila, absen 15. Selamat ulang tahun. Yeay. Pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang. Pada akhir 1930-an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Pasifik cenderung mendukung Cina, yang membuat Jepang tidak suka. Kebijakan Amerika Serikat itu sebenarnya dipicu oleh sikap Jepang yang semakin agresif terhadap Cina, seperti pembantaian Nankin. Pada Juli 1939, Amerika Serikat mengakhiri perjanjian perdagangan navigasi 1911 dengan Jepang dan mulai membatasi ekspor bahan perang ke Jepang. Amerika Serikat berharap tanpa akses terhadap uang dan barang, khususnya pasokan penting seperti minyak, Jepang akan mengendalikan aksinya. Di luar dugaan Amerika Serikat, Jepang justru semakin bertekad untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan demografinya dengan menggencarkan ekspansinya. Negosiasi sebenarnya berlangsung hingga akhir November 1941, tetapi tidak ada hasil kesepakatan. Alhasil, Perdana Menteri Jepang, Hideki Tojo, memutuskan untuk berperang dengan menyerang Pearl Harbor agar Amerika Serikat tidak mampu melawan angkatan perang Jepang yang menyebar ke seluruh Asia Pasifik untuk memenuhi ekspansinya. Serangan pertama Jepang dimulai pada 7 Desember 1941 pukul 7.55 pagi. Hampir 200 pesawat tempur Jepang menghujani armada Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan kedua terjadi pada pukul 8.50 pagi, menyebabkan kerusakan berat pada kapal-kapal Amerika Serikat. Sebanyak 2.402 orang Amerika Serikat tewas dan 1.282 lainnya terluka dalam serangan singkat dan mendadak tersebut. Hasilnya, keesokan hari atau pada 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Pernyataan tersebut secara otomatis membuat Amerika Serikat tergabung dalam blok sekutu pada Perang Dunia Kedua. Ekspansi Jepang di Pasifik pada Perang Dunia Kedua tahun 1937 sampai 1945. Jepang melakukan ekspansi untuk menguasai sumber daya alam dan memperluas wilayahnya di Asia Pasifik guna mendukung kekuatan militernya. Yang pertama, latar belakang. Kekurangan sumber daya alam meski mengalami industrialisasi pesat, mengadopsi militarisme dan imperialisme untuk menjadi kekuatan besar. Mengusung konsep lingkaran kemakmuran bersama Asia Timur Raya untuk mendominasi Asia. Yang kedua, tahapan ekspansi. Invasi Manchuria tahun 1931. Jepang merebut Manchuria dari Cina dan mendirikan negara boneka, yaitu Manchukuo. Perang Cina-Jepang kedua tahun 1937 sampai 1945. Jepang menyerang kota-kota besar seperti Shanghai, Beijing, dan terjadi pembantaian di Nanjing. Yang ketiga, ekspansi di Asia Tenggara dan Pasifik tahun 1941 sampai 1942. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang dengan cepat merebut Filipina dari AS, Malaysia, Singapura, dan Burma dari Inggris. Indonesia dari Belanda, terutama karena kekayaan minyaknya. Yang ketiga, puncak kekuasaan Jepang tahun 1942. Pada puncaknya, Jepang menguasai Asia Timur, yaitu Manchuria, Cina, Korea, Asia Tenggara, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos. Pasifik, yaitu Guam, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan pulau-pulau lainnya. Yang keempat, titik balik dan kekalahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Ekspansi Jepang mulai terhenti setelah kekalahan besar. Pertempuran Midway, Juni tahun 1942. Pertempuran Guadalcanal tahun 1942 sampai 1943. Pertempuran di Filipina dan Mariana tahun 1944 memutus jalur suplai Jepang. 1945, Jepang semakin terdesak hingga akhirnya menyerah setelah AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus. Ekspansi Jepang berakhir dengan kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Setelah serangan Pearl Harbor, sebulan kemudian Jepang menguasai Hindia Belanda diawali dengan penaklukan Tarakan, Kalimantan Timur. Alasan Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan dan ingin menguasai wilayah ini adalah karena kekayaan sumber daya alamnya, khususnya minyak dalam jumlah besar. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah sampai di Tarakan. Untuk merebut Tarakan yang saat itu masih dijaga oleh pasukan Belanda, pasukan Jepang mendarat dari dua sisi timur pulau.
satu bagian pasukan yaitu unit sayap kanan mendarat di pantai dekat Sungai Amal dan menghancurkan pasukan Belanda di sana. Bagian kedua, unit sayap kiri mendarat lebih ke selatan di Tanjung Batu dan maju ke barat untuk merebut Peninggi Karungan. Pada 10 Januari 1942, setelah Angkatan Laut Belanda menemukan armada Jepang mengarah ke Tarakan, Letkol Simon de Waal memerintahkan pasukannya agar semua instalasi minyak di pulau itu dihancurkan. Pada pukul 10 malam, sebanyak 100.000 ton minyak telah dilalap api. Pada 11 Januari 1942, sayap kanan dari pasukan penduduk Jepang mulai mendarat di bagian timur Tarakan. Serangan pasukan Jepang yang cepat dan mematikan telah memaksa komandan Belanda di pulau itu segera menyerahkan diri pada 13 Januari 1942. Jepang memilih daerah Tarakan karena mudahnya akses dari arah Jepang melalui Filipina dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hanya sehari setelah deklarasi perang dengan kerajaan Belanda, armada Kekaisaran Jepang menyerbu Tarakan. Jepang berhasil menduduki Tarakan dalam waktu yang sangat singkat. Karakteristik pasukan Jepang yang agresif juga ditunjukkan di sini. Dengan cepat, Jepang segera memperluas pengaruhnya di Kalimantan. Secara berturut-turut, Balikpapan, Samarinda, dan Kota Bangun dikuasai oleh Jepang. Dengan demikian, Jepang telah menguasai banyak sumber daya alam yang membantu mereka di Perang Asia Pasifik. Setelah menguasai beberapa daerah di Indonesia, sampailah Jepang di Tanah Jawa. Jepang sampai di 3 daerah, yaitu Banten, Pantai Eretan Wetan Jawa Barat, serta Sragen Jawa Tengah pada 1 Maret 1942. Pada saat itu, kedatangan Jepang sangat disambut oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Jepang ialah saudara tua, karena sesama bangsa Asia. Jepang juga dikenal dengan propaganda 3A-nya, salah satunya ialah Jepang Pelindung Asia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia awalnya sangat bahagia dan menyambut bangsa Jepang. Tetapi, kenyataannya penderitaan rakyat Indonesia tak kunjung usai. Meskipun sudah tidak dijajah oleh Belanda lagi, ternyata Jepang menyiksa rakyat Indonesia dengan jauh lebih keji. Bangsa Jepang merugikan rakyat Indonesia dari banyak aspek, mulai dari ekonomi, sosial, kekuasaan, budaya, dan lainnya. Salah satu yang paling terkenal ialah kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang atau kerja Romusha. Pada masa itu, terdapat juga ramalan Jayabaya oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Beliau meramalkan 2 hal, yaitu yang pertama akan datang jago kate yang berbulu kuning yang akan menguasai Indonesia. Istilah itu sering disamakan dengan bala tentara Jepang yang berbadan kecil dan berkulit kuning. Kedua, masa penjajahan seumur jagung. Hal ini dibuktikan dengan penelitian bahwa umur biji jagung dari mulai keluar hingga tidak dapat dipakai lagi hanya sekitar 3,5 tahun, sesuai dengan masa penjajahan Jepang yang singkat yaitu 3,5 tahun. Berikut ini adalah video yang menunjukkan keadaan rakyat Belanda setelah Jepang datang ke Indonesia. Mereka mulai mengungsi di beberapa camp, salah satunya itu ada di daerah Cideng, kota Jakarta Pusat. Pada Februari 1942, Jepang mulai menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membentuk komando gabungan ABDACOM, yaitu American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Lalu, pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa, yaitu terjadi di 3 tempat yang berbeda, seperti Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Pendaratan Jepang ini yang terduga oleh Belanda, sehingga dengan cepat pasukan Jepang menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda. Selanjutnya, pada 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang dan diikuti kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Akhirnya, 3 hari setelah kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau lebih tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerah kepada Jepang melalui penyerahan tidak bersyarat yaitu Perjanjian Kalijati yang ditandatangani oleh Jenderal Thirpoorten sebagai wakil dari Belanda dan Jenderal Hitoshi Imamura sebagai wakil dari pasukan Jepang.